Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Gunawan Dinovianto, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Salatiga. Di sini saya mau menjelaskan tentang bagaimana itu globalisasi ekonomi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana globalisasi ekonomi tersebut. Secara umum, globalisasi ekonomi itu adalah berlangsungan gerak arus barang, jasa, dan uang di dunia secara dinamis sesuai prinsip ekonomi. Kemudian di dalam globalisasi ekonomi sendiri terdapat paradigma, yaitu adalah paradigma neoklasik. Ada 3 alasan pokok dalam kerangka paradigma neoklasik yang dipercayai melandasi kebijakan liberalisasi total perdagangan luar negeri yang diajukan sebagai lawan restriksi perdagangan. Demi menghindarkan, yang pertama yaitu adalah demi menghindarkan perkembangannya apa yang disebut X inefficiency. Yang kedua, demi menghindari atau menimbulkan ketidakstabilan ekonomi makro. Kemudian yang ketiga, demi mendorong berlangsungnya proses produksi dalam skala penuh. Dan kemudian di dalam globalisasi ekonomi sendiri tidak dimungkinkan bahwasanya akan ada yaitu pro kontra dalam globalisasi ekonomi sendiri. Tokoh William Ryder dalam bukunya When Was Ready or Not the Global Capitalism pada tahun 1998, beliau menjelaskan globalisasi adalah apa yang disebut kapitalisme global sesuai dengan watak dari kapitalisme yang rakus dan tidak pernah puas, beramai-ramai menguras kekayaan dunia masuk ke kantong mereka sendiri dengan memanfaatkan teknologi komputer dan mengabaikan tatanan kesatuan hidup bersama. Dan kemudian di dalam globalisasi ekonomi sendiri terdapat beberapa dampak. Dampak yang pertama adalah dampak dari globalisasi ekonomi itu sendiri. Dampak dari globalisasi ekonomi yang pertama ini ada 4 wilayah. Yang pertama pada sisi ekspor. Dampak positifnya pada ekspor itu adalah biasanya pangsa pasar dunia dari suatu negara meningkat, sedangkan efek negatifnya adalah berkebalikannya, yaitu adalah menurun. Yang kedua yaitu dalam sisi impor. Dan sisi impor di sini dampak negatifnya adalah meningkatkan impor yang apabila tidak dapat dibendung karena adanya daya saing yang rendah dari produk-produk serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pada suatu saat pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri. Kemudian yang ketiga yaitu investasi. Liberalisasi pasar yang tentunya pasar uang dunia yang membuat bebasnya arus modal antar negara juga sangat berpengaruh terhadap arus investasi neto ke Indonesia. Jika daya saing investasi Indonesia rendah, dimungkinkan dalam artian iklim berinvestasi di dalam negeri tidak kondusif dibandingkan di negara-negara lain. Yang terakhir yaitu adalah tenaga kerja. Dampak negatif adalah membanjirnya tenaga ahli dari luar Indonesia sendiri dan tidak menggunakan tenaga yang dari dalam Indonesia atau SDM. Dan kalau kualitas SDM Indonesia tidak segera ditingkatkan untuk dapat menyaingi kualitas SDM dari negara-negara lain, maka tidak mustahil pada suatu ketika pasar tenaga kerja atau peluang-peluang kesempatan kerja di dalam negeri sepenuhnya dikuasai oleh orang asing. Kemudian dampak yang kedua, dampak globalisasi terhadap ekonomi nasional. Dalam konteks ini seorang tokoh yang bernama Garrett menggambarkan bahwa
Dampak integrasi ekonomi global terhadap ekonomi nasional terjadi melalui tiga mekanisme. Yang pertama yakni tekanan perdagangan yang semakin kompetitif. Yang kedua, multinasionalisasi produksi. Yang ketiga, integrasi pasar keuangan. Jadi, semakin menajamnya kompetisi perdagangan merupakan komponen utama dalam globalisasi konvensional, dan hal ini telah diakui secara umum. Oleh karena itu, di era ekonomi global sekarang ini, tugas pemerintah itu hanya satu, baik itu negara ataupun nasional, yaitu adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi investasi. Yang ketiga yaitu adalah dampak globalisasi terhadap penanaman modal asing. Nah, dalam disebutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penanaman modal, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1. Di situ dijelaskan bahwasanya penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia. Dampak globalisasi adalah melajunya serangan liberalisasi pandangan dan investasi oleh negara maju ke negara berkembang seperti halnya Indonesia. Dalam hal globalisasi ekonomi, di sini ada solusinya. Dalam bidang ekonomi, kita dapat memulainya dengan cara yang paling mudah dahulu, yaitu dengan cara menabung secara rutin serta membeli berbagai instrumen di pasar uang, atau untuk berjaga-jaga baik itu jangka panjang atau jangka pendek, dan pasar modal atau aset tetap untuk investasi jangka panjang. Mencintai produk-produk dari dalam negeri memang usaha yang dalam realitanya kurang terlihat, tetapi sekurang-kurangnya bobot dan itu bisa menyeluruh. Namun ini adalah salah satu usaha agar tidak mencintai dan memakai gaya hidup ala orang-orang negeri yang secara berlebihan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.